RI, Kalimantan Barat, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha di siang hari ini. Salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, kita akan ditemani oleh narasumber kita yang juga sudah tidak asing lagi di acara Mimbar Agama Buddha, yakni Romo Edi Santo. Namo Buddhaya Romo, salam sehat. Namo Buddhaya, salam sehat Pak Edi. Berjumpa lagi kita Romo ya di siang hari ini. Benar, berbahagia. senang sekali. Nah, pada sesi yang kali ini, Romo akan membawakan tema kepada kita semua, berbagi kesejukan, berbagi inspirasi, wawasan dan pengetahuan kepada kita dengan tema makna kehidupan ya Romo ya. Iya, betul. Baiklah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan dari Romo Edi Santo membawakan tema makna kehidupan. Silakan Romo. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Edi. Baiklah pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun berada, selamat siang, Namo Buddhaya. Baik, tema kita adalah makna kehidupan. Pak Edi ya. Iya Romo. Ya, jadi saya mengangkat tema ini karena kita pada saat ini Pak Edi juga kita merasakan kehidupan tantangannya semakin berat. Iya. Ya, Iya Pak Edi Romo, ya. benar. Ya, semakin berat dari hari-hari ke hari, dari bulan ke bulan. Karena kondisi mungkin masih terpengaruh kondisi pandemi COVID. Ya, efeknya itu masih Terasakan efek-efeknya Romo ya. sampai sekarang ini ya. Benar Romo. Jadi saya mengangkat ini bagaimana kita melihat kehidupan ini, maknanya seperti apa? Benar Romo. Seperti Mudah-mudahan itu ya. dengan tema yang Romo akan sampaikan berikut ini, makna kehidupan, kita dapat mengambil intisari-intisarinya yang dapat kita juga jalankan dalam kehidupan sehari-hari sehingga lebih dapat menjalankan dengan lebih bersemangat, lebih berjuang, walaupun saat ini kondisi juga masih belum benar-benar pulih, tapi kita tetap bersemangat dan tetap menjalani dengan optimis. Ya, silakan. betul Pak Edi. Nah, jadi makna kehidupan ini artinya adalah bagaimana kita memandang atau melihat proses kehidupan ini dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini, Pak Edi. Ya. Nah, jadi bila kita lihat bagaimana prosesnya ini, Pak Edi, dalam kehidupan kita, bila kita lihat secara keseluruhan itu sangat ceritanya panjang sekali, Pak Edi. Oh, tidak apa? Tidak apa. Justru kita bersyukur Romo bisa berbagi, bercerita, walau panjang, tapi kita bisa memetik manfaatnya untuk kita terapkan Romo. Iya, baik. Terima kasih Romo. Nah, jadi di dalam proses kehidupan ini, bila kita lihat ya Pak Edi ya, itu terdiri dari beberapa tahap. Ya. Nah, tahap yang paling pertama itu adalah tahap sebelum kita dilahirkan. Jadi sebelum kita dilahirkan juga ada tahapan-tahapannya Romo ya? Betul, betul. Boleh mohon dijelaskan Romo lebih ya, detail? Baik. Karena di dalam pandangan agama Buddha, ya, khususnya di kitab suci Dharmapada, di sana juga dijelaskan bahwa manusia mendapat terlahir sebagai kita ya, terlahir sebagai manusia itu adalah sulit. Manusia terlahir sebagai manusia adalah sulit. Iya, betul, adalah sulit. Romo? Bagaimana penjelasannya? Jadi dijelaskan di sana terlahir sebagai manusia adalah sulit dan kita harus menghargai kesempatan yang sangat berharga ini. Setuju. Nah, itu tertulis di dalam kitab suci Dharmapada. Ya, Romo. Ya, Pak Edi ya. Nah, di dalam agama Buddha juga kita meyakini bahwa adanya reinkarnasi.
Reinkarnasi itu maksudnya apa, Romo? Boleh mohon dijelaskan? Baik. Yang dimaksud reinkarnasi? Jadi di dalam agama Buddha ini kita juga meyakini bahwa ada reinkarnasi ini, Pak Edi. Terlahir kembali maksudnya, Romo. Ya? Nah, jadi artinya sebelum kita terlahir ke dunia pada saat ini, ada kehidupan masa lampau yang telah kita lalui. Nah, seperti itu. Berarti selain kehidupan kita yang saat ini, sekarang ini kita jalanin, masih ada kehidupan di masa lampau sebelum kehidupan yang sekarang kita jalanin ini. Betul. Dengan begitu, berarti ada kehidupan yang akan datang juga, Romo, ya? Betul. Nah, itulah proses reinkarnasi. Iya, iya. Reinkarnasi ini tumbal lahir, Pak Edi. Tumbal lahir. Nah, itulah kalau kita mau lihat proses kehidupan itu, mengapa saya bilang ini panjang? Karena memang prosesnya itu panjang sekali. Kehidupan sebelum kita dilahirkan. Iya. Ya. Ya, Nah, kemudian kita lihat lagi adalah kehidupan yang telah kita lalui. Iya. Yang telah kita lalui itu artinya pada saat kita lahir hingga saat ini. Ya. Iya, Romo. Nah, dan ada tahapan lagi itu adalah yang akan kita jalani. Yang akan kita jalani. Betul. Nah, itu adalah proses-proses kehidupan, proses-proses kehidupan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita memahami perjalanan hidup kita sekarang ini, Pak Edi. Pada saat ini. Bagaimana kita memahami perjalanan hidup kita pada saat ini. Betul, betul. Cara bagaimana, Romo? Ya, jadi hidup ini sebenarnya adalah bukan suatu perlombaan ya Pak Edi. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, traveling. Ya, bukan kompetisi. Menurut saya, menurut saya ya Pak Edi ya. Ya benar. Hidup ini bukan kompetisi, bukan sebuah pertandingan, tapi hidup ini adalah sebuah perjalanan atau traveling. Karena kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan, semua berpacu untuk mencapai garis finish. Ya. Tetapi kalau hidup ini adalah perjalanan, kita akan menikmati setiap proses kehidupan ini. Kita akan menikmati setiap proses kehidupan ini. Betul. Nah, jadi yang saya maksud bukan perlombaan ini, kan kalau kita berlomba itu kita terlalu fokus kan Pak Edi terhadap tujuan. Karena kita terlalu fokus, akhirnya kita melewati kesempatan ya. Terlalu fokus akhirnya banyak yang kita lewati di dalam hidup kita ini. Fokus terhadap yang kita kejar, kita tuju, ada yang terlewatkan gitu ya. Betul. Yang kena skip gitu Romo ya. Nah, skip gitu. Iya. Jadi kalau kita ini hidup ini kalau kita pandang sebagai perjalanan atau traveling, ya hidup ini terasa akan nikmat sekali Pak Edi. Ya. Akan nikmat sekali. Nah, sebagai ilustrasi kita lihat di sebuah bis. Ya Romo. Bis ini di dalam bis ini sebelah kanannya itu adalah jurang atau tembok bebatuan Pak Edi. Ya. Sebelah kiri adalah pemandangan yang sangat-sangat indah. Di jalan yang sama, jalur rute bisnya, sebelah sisinya adalah tembok ataupun jurang, tembok besar bebatuan. Sebelah kirinya pemandangan sangat indah. Betul. Di jalur yang sama tapi memiliki dua pemandangan ataupun view yang berbeda Romo ya. Betul. Sisi pandang. Betul. Nah, jadi maksud saya kita sebagai penumpang di dalam bis itu, hidup ini adalah pilihan. Ya, hidup ini adalah pilihan. Penumpang yang duduk di sebelah kanan akan merasa perjalanan ini sangat-sangat membosankan. Karena kenapa? Dia menghadapnya ke kanan, Pak Edi. Yang dilihatnya hanya jurang ataupun tembok bebatuan yang besar. Bebatuan, sangat membosankan. Benar. Sangat-sangat membosankan. Nah, penumpang yang di sebelah kiri, dia akan melihat ke sebelah kiri.
sungguh indah pemandangannya, Benar. sungguh agung ciptaan Tuhan, sangat-sangat indah. Nah, jadi di dalam bis ini adalah perjalanan hidup manusia. Penumpangnya ini adalah kita, Pak Edi. Nah, sebagai manusia, hidup adalah pilihan. Apakah kita akan melihat tembok ini, atau kita akan melihat pemandangan yang indah? Pilihan di diri kita. Diri kita. Nah, jadi hidup ini sebenarnya semua itu adalah atas kendali kita pribadi, Pak Edi. Ya. Hidup kita arahnya kemana, mau seperti apa, itu tergantung diri kita sendiri. Benar, Om. Ya. Nah, tergantung diri kita sendiri. Nah, untuk agar hidup kita ini lebih bermakna, ya Pak Edi, apa yang harus kita benahi? Apa itu, Romo? Nah, itu kan pertanyaannya, Pak Edi. Benar. Nah, ya sebagai manusia kita yang harus kita benahi ini adalah satu, itu adalah pola pikir. Pola pikir. Pikiran kita, Mas Romo, ya? Betul. Ya. Nah, jadi pola pikir ini adalah benak pikiran kita. Ada kata-kata yang mengatakan bahwa hidup kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Hidup kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Artinya apa yang kita pikirkan akan menjadi apa yang terjadi dalam hidup ini. Romo. Betul. Mempengaruhi ya, saling berkaitan. Sangat-sangat mempengaruhi. Nah, jadi kita ini harus benar-benar ekstra untuk menjaga benak pikiran kita. Nah, menjaga benak pikiran kita ini juga bagaimana kita melihat atau bagaimana kita menginput sesuatu masuk ke dalam pikiran kita. Contoh-contoh yang simpel, ya Pak Edi ya. Ya, Romo. Kadang di media sosial, Iya. ya, atau di WhatsApp. Iya. Kita kan kadang mendapatkan forward informasi-informasi yang simpang siur yang belum tentu kita ketahui ini adalah berita yang benar atau yang tidak. Sehingga alangkah baiknya kalau kita bisa memilah, memfilter yang benar dan tidak, baru kita input ke dalam pikiran kita gitu, maksudnya Romo ya. Iya, ya. Jadi maksud saya, hati-hati kita memasukkan sesuatu ke pikiran kita. Dengan membaca tanpa sadar kita sudah memasukkan informasi ini ke dalam pikiran kita. Seperti direkam gitu ya. Iya, Ada rekaman yang masuk ke dalam pikiran kita. Betul. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita. setelah apa yang kita bicarakan, misalnya ini adalah berita hoax. Ya, Romo. Berita hoax yang kebenarannya kita tidak ketahui. Ya. Karena kita mendapatkan kiriman nih misalnya dari teman, wah langsung forward ke seluruh kontak, tek 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 tek. Setelah forward ternyata berita ini tidak benar. Nah, itulah maksud saya, hati-hati dengan apa yang kita baca, ya, apa yang kita input ke dalam pikiran kita, apa yang kita lakukan, itu semua harus difilter. Difilter. Nah, dari berita-berita yang kita dapat ini, anggaplah ini berita hoax, itu akan mempengaruhi batin kita, Pak Edi. Jadi dari pikiran ke perilaku, perbuatan. Ya, batin akan selanjutnya itu mempengaruhi tindakan kita. Itu saling berkaitan. Berkaitan. Iya, Berkaitan, Pak Edi. Nah, kalau berita hoax ini, anggaplah berita ini tidak benar. Iya. Ya, hoax pasti tidak benar ya, Pak Tidak Edi. benar. Tidak benar ya. Pasti tidak benar. Dan berita ini adalah negatif. Benar. Ya. Otomatis akan mempengaruhi suasana batin kita, Pak Edi. Benar, Romo. Ya. Mempengaruhi suasana batin kita, mempengaruhi tindakan kita. Ya, Romo. Nah, jadi inilah maksudnya dari pikiran kita, kita harus memfilternya, Pak Edi. Saya jadi teringat sebuah kalimat dari Nabi Lao Tse.
yaitu adalah pelopor agama Tao, pemuka agama Tao yang terkenal, Nabi Lao Tzu pernah mengatakan, awasi pikiranmu, karena itu akan mempengaruhi ucapanmu. Betul. Awasi ucapanmu, karena itu akan mempengaruhi perbuatanmu. Awasi perbuatanmu, karena perbuatan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Betul. Kebiasaanmu. Kebiasaan dilakukan berulang-ulang repetitif, itu menjadi sebuah karakter. Dan karakter manusia itu akan menentukan jalur hidup maupun nasibnya. Betul. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Keberagaman bukanlah perbedaan. Keberagaman menjadi kekuatan. Keberagaman simbol kedamaian. Keberagaman sebagai berkat persatuan. Keberagaman untuk NKRI. Kita kuat karena keberagaman. Dengan keberagaman, kita bangun Kalimantan Barat untuk Indonesia. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bersama-sama dalam acara Mimbar Agama Buddha. Romo, maaf, boleh dilanjut lagi yang tadi Romo ya? Ya, Sempat baik. terputus sejenak Baik. karena jeda. Terima Silakan, kasih, terima kasih. Jadi tadi kita bilang, kita berbicara bahwa hidup kita ini adalah ditentukan oleh diri kita sendiri. Diri sendiri. Diri kita sendiri. Jadi juga ada yang kita lihat Pak Edi, mungkin ada yang ingin mengetahui kehidupannya, lalu mencari diramal hidupnya, ya, diramal hidupnya. Yang diramal itu misalnya garis tangan, ya. Ada yang dari lihat dari muka, ya. Itu dia karena ingin mengetahui nasibnya ke depan, ke depan. Nah,
Memang benar dari ilmu-ilmu Feng Shui ini juga ada, kita lihat dari garis-garis tangan ini adalah yang tersirat. Garis tangan ada yang tersirat. Ya, ini adalah garis-garis takdir kita. Yang memang dari apa? Bawaannya dari Bawaan lahir kita. Ya, Bawaan lahir kita. Tetapi dari garis-garis tangan ini tersirat adalah takdir-takdir kita, perjalanan hidup kita. Tetapi coba kita genggam tangan kita ini, Pak Edi. Kita genggam Romo ya. Kita genggam. Ya. Garis-garis yang terlihat ini sisa sedikit, Pak Edi. Ya. Banyak yang tertutup. Artinya apa di sini? Kehidupan kita, perjalanan hidup kita, semua di genggaman tangan kita. Kita adalah pengendalinya. Kita Romo, ya. adalah pengendali. Iya. Kita adalah pengendali, tetapi kita harus ingat, ada yang maha kuasa di atas yang menentukan. Menentukan maupun merestui apa yang kita jalankan Romo ya. Ya, betul. Jadi jangan seolah-olah bahwa hidup saya yang menguasai. Tidak ada yang bisa mengendalikan hidup saya. Jangan lupa, ada sesuatu di luar kekuatan kita. Ya, Benar Romo. Tuhan, ya, para Buddha, para dewa-dewi, Setuju Romo. seperti itu. Ya, Pak Edi. Nah, jadi kita lihat lagi proses kehidupan kita. Ternyata sebelum kita dilahirkan ini, kita ini dulunya mempunyai masa lampau. Masa lampau sebelum masa Sebelum sekarang kita ini. dilahirkan. Iya. Nah, karena karmalah ya, Iya. yang menyebabkan kita manusia turun lagi, lahir lagi sebagai manusia. Karena karma manusia itu sendiri yang menjadi penyebab manusia itu tuh terlahir kembali, reinkarnasi kembali, turun kembali ke dunia dan menjalani lagi prosesnya Romo gitu ya. Betul, betul Pak Edi. Nah, Mengapa Romo? ya, mengapa? Karena di dalam kehidupan kita ini kita kan banyak melakukan segala sesuatu, Hal-hal, perbuatan ya Romo. perbuatan baik itu perbuatan baik, baik itu perbuatan buruk. Ya. Ya, kita manusia tidak luput dari dua hal ini, Pak Edi. Ya. Perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan ini adalah akan menghasilkan sebuah karma. Sebuah karma. Jadi karma itu seperti efek ataupun hasil perbuatan, baik itu perbuatan yang baik, terpuji, maupun perbuatan yang buruk, yang tidak terpuji ataupun kurang terpuji itu Romo ya. Iya. Setiap perbuatan pasti ada outputnya, ada resultnya, ada hasilnya. Betul. Itulah karma itu sendiri Romo ya. Nah, Ya. karma ini juga adalah hasil ciptaan kita sendiri, Pak Edi. Kan kita yang berbuat. Kita yang menciptakan. Kita yang menciptakan. Benar Romo. Nah, karena kita percaya bahwa ada karma ini, ya. Oleh karenanya kita hidup ini harus mempunyai pedoman. Pedoman itu adalah sebuah agama. Pedoman hidup Iya, manusia. betul. Pedoman agama ini adalah sebuah kompas untuk kita mengarungi kehidupan di dunia ini, Pak Edi. Iya Romo. Seakan-akan kehidupan dunia ini adalah samudra luas tanpa batas gitu kan, nggak terlihat apa-apanya, hanya ada garis horizon, garis batas antara langit dengan batas laut. Nggak tahu arahnya tuh harus kemana, mau dinavigasi ke arah mana. Namun kalau kita memiliki kompas, minimal kita tahu Betul. arah mana mau kita tuju. Iya. Mau ke utara, barat, timur, selatan maupun yang lainnya, kita memiliki pedoman arahnya Romo gitu ya. Betul. Seperti itu Romo ya. Betul. Dengan adanya kompas ini juga setiap kita melakukan sesuatu, kita akan ingat Pak Edi, kompas ini. Betul ya. Kita akan ingat ajaran-ajaran dari agama kita ini, ya. Ajaran-ajaran dari Sang Buddha, ya. Iya. Kita akan ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak boleh sembarangan. Kita hidup di dunia ini tidak boleh sembarangan. Iya, artinya sembarangan itu adalah berbuat seenaknya di dunia ini. Ya, artinya semua harus ikuti aturan-aturan yang ada gitu ya. Romo, Iya, ya. ada sebab akibat. Ya, Ya, ini adalah sebab akibat yang akan menghasilkan sebuah karma. benar.
apa yang kita perbuat akan kita petik hasilnya. Ya. Nah, karma ini juga sangat Adil. ya, Pak Ya, Edi. Romo. Apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Adil itu pasti, Romo ya. Sangat adil. Jadi kalau kita tanam apa itu yang kita panen, kita tuai hasilnya. Betul. Tanam kacang, ya panen kacang, Romo ya. Betul. Tanam jagung, ya otomatis panennya jagung ya. Betul. Nggak mungkin tanam kacang, panen jagung, nggak mungkin, Romo ya. Aneh. Iya, benar. Itu adalah karma. Inilah karma. Inilah karma. Sungguh adil, luar biasa. Sungguh adil, ya. Iya, Romo. Pak Edi ya. Nah, jadi mungkin juga ada yang mengatakan, ya kita kan sering ngobrol-ngobrol juga dengan umat-umat kita, Pak Edi ya. Benar, Romo. Nah, saya coba ceritakan, ada umat kita ini di vihara yang bertanya, Pak Edi, Ya. kalau memang karma ini ada, Ya. kita kan sudah bicara bahwa karma ini adalah nyata, Karma ada nyata. Iya, Romo. Umat ini bertanya, kalau karma ini adalah ada, mengapa ya orang yang berbuat jahat hidupnya kok tambah panjang? Kalau karma ini nyata, mengapa orang yang berbuat jahat ataupun tidak terpuji, kurang terpuji, buruk, hidupnya usianya malah panjang? Malah panjang. Mengapa? Ya, kadang pikir-pikir juga, ya mengapa ya? Cuma ini saya ada satu kalimat, Romo ya. Satu kalimat yang pernah saya baca, bunyinya begini. Jaring-jaring langit begitu luas, begitu longgar, begitu lebar. Namun tiada satupun yang bisa lolos darinya. Nah, itulah karma. Itulah keadilan. Berbuat baik akan menuai hasil baik. Betul. Berbuat buruk akan menuai buah hasil yang buruk. Betul. Kalau masih belum berbuah, bukan berarti belum berbalas. Betul. Hanya masalah waktu saja. Betul. Begitu, Romo ya. Nah, jadi kita di vihara itu umat ini pertanyaan dari umat ini lumayan ini kan Pak Edi. Benar. Berat Pak Edi. Oh, iya, dalam. Sangat dalam. Benar. Ya. Nah, jadi pertanyaannya begitu. Saya bilang mengapa ada pertanyaan muncul seperti itu kan? Ya kenalan dia, saudara-saudaranya baik orangnya, tapi kok hidupnya nggak panjang. Baik, tapi hidupnya usianya tidak panjang. Yang dikenal orangnya sangat, ya maaf, bukan perbuatannya tidak baik. Ya. Kok anteng-anteng aja Pak Edi? Di mana karma ini? Di mana keadilan ini? Di mana keadilan ini? Benar, Romo. Nah, jadi seperti yang Pak Edi ceritakan tadi itu di dalam Buddha Tridharma ya, Pak Edi. Ya, Romo. Itu juga dijelaskan ya. Jaring-jaring langit itu terlihat longgar. Artinya aturan-aturan ini terlihat longgar, Pak Edi. Namun, tidak ada satupun yang lolos darinya. iya, walaupun longgar tapi tetap aja adil, Romo ya. Iya. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Panorama alam Danau Sentarum Kapuas Hulu yang mempesona. Setitik harapan anak-anak terhadap anugerah yang maha kuasa. Keceriaan, keseruan, kesahajaan, kebersamaan dan saling menghargai menjadi panorama sosial. Sebuah serakan kata agar kawasan danau dan hutan lindung tetap terjaga, terawat, dan lestari dari generasi ke generasi.
Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bersama-sama di dalam acara Mimbar Agama Buddha. Baik Romo, mohon dilanjutkan tadi Romo ya. Baik, Terima kasih. ya, baik, terima kasih Pak Edi. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kita hidup sebagai manusia menjalani kehidupan ini, kita ini selalu harus mawas diri, Pak Edi. Mawas diri dan berpegang pada pedoman yang tadi Romo jelaskan itu ya, kompas itu ya. Ya, betul Pak Edi. Bermawas diri, jangan menganggap bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada sanksinya. Semuanya itu ada sanksi. Ya. Dan ini menjelaskan kehidupan itu adil Romo ya. Adil. di dalamnya. Ya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam, itu akan kita tuai di kemudian hari. Iya. Nah, jadi karena kita paham akan karma ini, bagaimana caranya kita pada saat kehidupan ini, bagaimana kita menanam karma-karma baik dan kebajikan-kebajikan baik untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Oh, Seperti itu, benar Romo. Pak Edi. Ya, iya. Ya. Iya. Jadi kita harus mempersiapkan mulai dari sekarang, Dari saat ini Romo. dari ya. saat ini. Ya, kita harus berbuat kebajikan yang tinggi, ya. Nah, Ya. menanamkan karma-karma baik, Ya. ya, karma-karma baik, perbuatan-perbuatan baik. Ya. Ya, perbuatan baik itu bila ditanyakan apa yang termasuk perbuatan baik, Pak Edi? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau saya pribadi sih perbuatan baik ya perbuatan yang terpuji lah Romo ya. Perbuatan yang memang harus diperbuat, dijalani oleh kita sebagai manusia sehingga kita layak disebut sebagai manusia Romo. Ya, bisa. Kan kita juga ada filternya ya. Betul. Yang mana yang seharusnya kita lakukan, yang mana seharusnya tidak kita lakukan. Kita kan sebenarnya ada hati nurani, ada batin, ada juga pemahaman terhadap moral-moral yang bisa kita jadikan pedoman menjalani hidup ini. Betul. Kayak gitu Romo ya. Betul Pak Edi. Nah, jadi di dalam hidup ini perbuatan baik itu sebenarnya sangat-sangat simpel Pak Edi. Sederhana. Sederhana, Ya, sederhana sekali. Contoh yang paling sederhana Pak Edi. Ya, Ya. Pada saat kita jalan, di jalan itu ada batu Iya. atau ada paku Iya. di jalan Pak Edi ya. Di jalan ya. Kita ambil. Ya. Itu adalah perbuatan kecil kan Pak Edi. Kita pungut dan Kita pungut, kita taruh di tempat sampah. Iya. Ya. Nah, dengan perbuatan kecil ini akan menyelamatkan berapa orang Pak Edi? Di belakang kita. Betul. Nah, jadi jangan berhenti berbuat baik. Iya. Intinya di situ. Nah, lalu pertanyaannya lagi, berbuat baik. Saya ini kan hidup saya pas-pasan. Ya. Ya. Bagaimana saya bisa menyumbang untuk kegiatan-kegiatan sosial, Iya. ya, untuk vihara misalnya, ya. Kehidupan saya pas-pasan. Perbuatan baik itu tidak harus dengan uang, tidak harus dengan materi, Benar. Iya ya, Romo. dengan tenaga. Ya, kita mengeluarkan tenaga pada saat kebaktian di vihara kita hadir, itu adalah suatu perbuatan baik. Hadir dan melayani umat gitu Romo ya. Betul, contoh-contoh simpel kan Pak Edi, perbuatan baik ini. Ya, lalu mengajak teman-teman kita, ayo kita kebaktian di vihara.
Ya, Ya. Nah, itu adalah juga perbuatan baik. sudah suatu bentuk perbuatan baik ya Romo. Betul. Ya. Karena kita udah mengajak sama-sama untuk berkebaktian, beribadah, berbuat baik gitu Romo. Betul. Ya. Nah, sesampainya di vihara kita lihat setelah acara kebaktian selesai, gelas-gelas aqua yang sisa kita ambil, kita taruhkan di tempat sampah. Itu juga perbuatan baik. Nah, jadi maksud saya perbuatan baik itu sangat-sangat sederhana, Pak Edi. Sederhana. Sangat-sangat sederhana. Ya, ya. Ya, mungkin bisa dikatakan kita perbuatan baik itu mempermudah orang lain, Pak Edi. Mempermudah orang lain, Betul. bermanfaat bagi orang lain, itu sudah perbuatan baik. Perbuatan baik. Nggak mesti melulu dengan finansial, dengan materi, dengan uang gitu ya. Tapi dengan perbuatan, dengan waktu, dengan pikiran, selama itu bisa membuahkan hasil yang berguna, memudahkan dan bermanfaat bagi orang lain atau lingkungan, itu sudah termasuk bentuk perbuatan baik Romo ya. Betul. Jadi sederhana kan, Pak Edi. Sederhana, simpel, benar. Jadi ada yang mengatakan juga bahwa jadi orang baik itu tidak gampang katanya. Kan pernah dengar kan ya? Pernah. Ya. Tapi kok dengar ini kok kayaknya Oh, sederhana. sederhana kan? Ya, Pak Edi. Benar. Hanya dengan melakukan hal-hal kecil itu adalah perbuatan baik. Iya. Kita juga sering mendengar, susah saya mau berbuat baik katanya. Ya. Mungkin karena ini Mak Romo ya, saya pernah juga ditanya teman, saya sudah teman Iya. bercerita, saya sudah banyak berbuat baik, tapi kenapa kok hal-hal buruk yang datang kepada saya gitu loh. Teman bercerita, nah, mungkin ini juga bisa jadi pemikiran berbuat baik itu kok susah ya. Udah berbuat baik, kenapa balasannya tuh malah yang buruk-buruk di kehidupannya gitu. Ya, sering juga kita menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan Pak Edi. Iya. Ya, Iya. dia sudah menjadi orang baik, berbuat baik, akan tetapi kok hasil yang dia dapat tidak baik. Iya. Katanya ada hukum sebab akibat, Katanya adil. adil. Ah, Nah, saya coba menjawab ini menurut pemahaman saya, Pak Edi. Nah, kita ini manusia kan kita percaya akan adanya karma, iya. ya, karma masa lalu. Iya. Kita tidak tahu pada saat kehidupan kita ini, ya, karma apa yang kita perbuat di masa lalu. Tidak tahu, karena itu kan masa lalu. Kita nggak Masa perlu lalu mengapa- kan. ya. Nah, kita ini hidup di dunia juga sebenarnya adalah untuk membayar karma juga, Pak Edi. Membayar karma, Iya, iya. ya. Iya. Nah, jadi apa yang dia perbuat baik ini, ya, sebenarnya untuk karma dia, ya, temannya ini masa lalu, Pak Edi. Iya, iya. Kadang juga ada satu pemahaman seperti ini, Pak Edi. Ya, Romo. Apabila kita ingin mengetahui karma masa lalu kita seperti apa, Ya. ya, kalau menurut saya sederhana saja, Pak Edi. Kita lihat kehidupan kita pada saat ini seperti apa. Oh, iya, Romo. Seperti Pak Edi. Iya. Paham ya, Pak Edi? Paham, paham. Nah, kita lihat. Nah, jadi ada orang yang berbuat baik, tetapi kok hasilnya tidak baik. Kita harus ingat, ada hutang yang kita bawa di belakang. Yang mesti dipertanggungjawabkan, yang mesti diselesaikan, Romo ya. Betul, di dalam kehidupan ini. Iya, iya. Nah, jadi kehidupan ini tergantung sudut pandang kita, Pak Edi. Iya. Jadi kalau kita runut-runut misalnya tentang karma ya, tentang hukum sebab akibat, kok ada rasanya kok hidup ini kok agak menakutkan gitu. Iya. Ya. Tetapi dari sudut pandang kita di dalam kehidupan kita ini, hidup ini adalah indah, Pak Edi. Warna-warni, indah, Romo ya. Iya, betul. Hidup ini tidak susah. Mungkin kembali lagi ke awal yang tadi Romo ada jelaskan, pikiran, Iya, benak pikiran, sangat penting. pengendalinya di kita, benak pikiran itu, Romo ya. Betul. Dan mau warna apa yang akan kita berikan di dalam jalan kehidupan kita, kita menentukan dengan perbuatan kita, dengan pikiran kita. Apa yang kita tanam di pikiran kita, itu yang kita akan terima warna-warnanya itu, Romo ya. Iya.
Bisa saja indah, bisa tidak, bisa saja hitam putih. Kita menjadi pengendalinya, Romo ya. Betul. Oh, iya. Seperti itu. Iya. Ya, Pak Edi. Iya, Romo. Jadi dalam menjalani kehidupan ini itu adalah benak pikiran sangat penting. Nah, Bagaimana kita sudut pandang kita melihat kehidupan ini seperti apa? iya. Ya, kembali lagi cerita yang di bis itu. Iya. Apakah ingin melihat tembok? Hidupnya akan berat dan susah, Pak Edi. Benar, Romo. Iya. Dan hidup ini melelahkan. Gimana nggak lelah itu tembok ya? Kapan ini sampai perjalanan ini, kan? Benar, benar. Jadi dari sudut pandang. Tapi kalau sudut pandang kita melihat ke arah yang indah, hidup ini kok indah ya? Iya, warna-warni, indah, tidak melelahkan, tidak membosankan. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, ternyata teori kehidupan ini sebenarnya simpel aja sih, Pak Edi. Sederhana, Romo. Sederhana. Itu benak pikirannya kita atur dulu. Pikiran, mindset kita setting dulu. Lebih baik, kerangka berpikiran lebih positif, itu akan menentukan jalan hidup, jalur hidup kita. Bagaimana kita menyikapi, kita menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup ini kan memang seperti yang kita tahu, itu gudangnya masalah, Romo ya. Iya. Setiap hari pasti ada aja masalah. Iya, ada. Tinggal bagaimana kita menyikapi, menyelesaikan, mencari solusi dengan kerangka berpikiran positif, dengan solusi yang positif, kita melewati dengan baik. Betul. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda berikut. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Baik, Romo, boleh mohon diteruskan, Romo tadi? Ya, baik. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih. Nah, jadi dari pembicaraan dari makna hidup, kehidupan ini adalah, Pak Edi, Ya, Romo. kita setiap manusia itu memiliki prinsip masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Prinsip masing-masing. Jadi artinya adalah kehidupan saya, ya, apa yang saya jalani, prinsip saya tidak sama dengan kehidupannya Pak Edi.
Iya, benar Romo. Ya, cara pandang saya juga berbeda dengan cara pandang Pak Edi. Nah, dari situ artinya berarti di dalam kehidupan kita ini kita tidak bisa membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Betul Romo, benar. Ya, Pak Edi ya. Iya. Kita adalah pribadi yang berbeda. Nah, Banyak terjadi masalah adalah banyak manusia yang saling membandingkan. Ya, saling membandingkan. Misalnya, waduh Pak Edi beli mobil baru, saya harus juga beli mobil baru. oh, Pak Edi beli rumah baru, saya juga harus beli rumah baru. Nah, artinya apa? Kita hidup mempunyai prinsip masing-masing. nah, Ya, semua mempunyai kapasitasnya masing-masing. benar. Jadi kita tidak bisa saling saya harus kejar. Nah, yang dari seperti yang di awal itu, hidup ini bukan pertandingan. Bukan kompetisi, bukan perlombaan Romo ya. Iya, bukan perlombaan. Ya, Pak Edi seperti apa, saya harus seperti apa. Nah, akhirnya apa yang yang terjadi di situ itu adalah ego. Ego yang muncul Romo ya. Iya, ego yang muncul. Betul. Ego yang muncul. Nah, jadi hidup ini adalah perjalanan, Pak Edi. Kita nikmati saja prosesnya. Nah, benar. Ya, masing-masing mempunyai prinsipnya sendiri. Dan prinsip itu berbeda-beda di tiap individu, tiap orang Romo ya. Betul. Beda. Betul, Pak Edi. Ya kalau kita mungkin mengerti, paham tujuan hidup kita ini apa sih gitu. Mungkin seperti yang barusan Romo sampaikan, yang seakan-akan tuh kedengaran seperti perlombaan, kompetisi, kayak oh si A beli mobil baru, saya juga mau. Oh si B beli rumah baru, saya juga ingin gitu. Kok kadang seperti kompetisi, seperti berlomba-lomba. Padahal kalau kita renungkan kembali, pikirkan kembali, apakah itu tujuan hidup kita? Betul. Untuk berlomba-lomba mengejar yang baru-baru, Betul. yang wow-wow gitu kan? Kalau direnungkan lebih dalam lagi, tujuan hidup kita terlahir sebagai manusia ini apa itu? Intinya apa? Mengapa kita terlahir ke dunia? Tujuannya apa? Misinya apa? Apakah ada yang belum diselesaikan atau ada tanggung jawab? Nah, ini kembali ke karman tadi Romo jelaskan ya. Iya, betul. Ya, mungkin boleh dijelaskan Romo ya. Ya, nah itulah. Jadi kita hidup ini kan yang seperti Pak Edi bicarakan bahwa memang kita ini adalah hasil dari karma masa lalu. Iya. Hasil dari karma masa lalu. Iya, Romo. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita memupuk karma baik untuk kehidupan kita yang akan datang. Memupuk banyak-banyak karena baik untuk modal kita di kehidupan akan datang ya Romo. Betul. Karena kita udah tahu nih clue-nya ya. Iya. Yang kita perbuat hari ini, saat ini akan menjadi buah hasil yang akan kita petik kelak. Dia akan datang. Nah, jadi intinya kita hidup sebagai manusia ini adalah hati harus baik. Ya, modal dasarnya Romo. Modal ya. dasar. Memiliki hati yang baik. Nah, dengan memiliki hati yang baik, ya, Iya. energi kita akan baik, Pak Edi, akan positif, Nah Romo. Iya. akan positif. Dengan perubahan energi yang positif, ya, rezeki kita akan lebih baik, Iya Romo. ya, Pak Edi ya. Iya. Nah, seperti itu, Pak Edi, sederhana sekali, Benar. sangat-sangat sederhana, Karena dengan hati yang baik, otomatis hati dan pikiran kan juga berkaitan Romo ya. sangat. Hati yang baik, otomatis ya pikiran juga ikut baik. Pikiran baik, ucapan, perbuatan, tindakan juga ya otomatis Baik. baik. Perbuatan yang berulang-ulang, ya kita sebut kebiasaan juga turut menjadi baik dan menjadi karakter yang baik. Betul. Melahirkan sifat-sifat yang terpuji yang baik. Dan itu yang akan menentukan ke arah mana nasib seseorang itu. Ya, jalurnya kemana itu udah ketahuan Romo. Iya. Ya. Mau lihat jurang atau tembok batu atau melihat pemandangan indah, itu kuncinya Romo ya. Pilihan. Pilihan. Ya. Nah, jadi kita kalau perhatikan bahwa
hidup kita ini sebenarnya sederhana kan Pak Edi? Sangat sederhana. Sangat sederhana. Setelah dijelaskan oleh Romo, terbuka nih wawasan pikiran. Sederhana, simpel. Sangat sederhana. Mengapa dikatakan berbuat baik itu sulit, susah? Iya. Romo, Sangat ya. sederhana Pak Edi. Sederhana sekali Romo, benar-benar. Itulah kita harus memahami, ya. Jadi kita juga harus menyadari bahwa kehidupan kita ini jangan seperti kita melewati kehidupan ini seperti meninggalkan jejak kaki seperti di pantai itu Pak Edi, tanpa makna. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tidak ada manfaatnya bagi orang di belakang. Iya. Iya. Nah, jadi kita hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Ya. Pak Edi ya. Iya. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat simpel yang harus kita perbuat. Mungkin gambaran itu seperti yang tadi Romo jelaskan, seakan-akan berjalan di tepi pantai. Ya, kita berjalan walaupun meninggalkan bekas kaki di pasir pantainya, minimal di depan mata kita kalau ada sampah-sampah ya disingkirkanlah, masuk ke tong sampah, dibersihkan. Begitu Romo ya. Iya. Itu adalah hati yang baik. Ya, Romo. Nah, jadi kita di dalam hidup ini coba kita melakukan terus perbuatan-perbuatan yang berguna bagi sesama. Setuju Romo, benar Romo. Jadi ya, karena berbuat baik itu tidak ada kata Sulit. tidak ada kata sulitnya. Iya. Sangat Sederhana. sederhana. Ya, satu hari saja kita bisa melakukan satu kebaikan Romo ya. Itu sudah bagus itu kan. Iya, betul. Bisa lebih ya lebih bagus lagi Romo ya. Betul. Iya, iya, iya. Ya, seperti itu Pak Edi. Benar Romo. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi Pak Edi? Tadi saya ada mendengar Romo menjelaskan kalau karma itu begitu menarik ya Romo ya. Karma begitu menarik, begitu dalam, ada karma baik, karma buruk. Jadi kehidupan ini adalah hasil dari aksi reaksi karma tersebut, Romo. Ya. Itu sangat menarik sekali dan juga dalam menurut saya Romo ya. Namun sehubungan dengan keterbatasan waktu yang kita miliki pada sesi siang hari ini di Mimbar Agama Buddha TVRI Kalimantan Barat, mungkin kita akan melanjutkan kembali bincang-bincang ini pada kesempatan berikutnya dalam acara yang sama Romo ya. Ya, baik. Banyak sekali pertanyaan ingin saya sampaikan sebenarnya. Baik Pak Edi. Tidak apa, para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, menarik sekali bincang-bincang kita pada siang hari ini ditemani oleh Romo Edi Susanto dalam acara Mimbar Agama Buddha TVRI Kalimantan Barat. Semoga acara ini senantiasa memberikan manfaat, kebaikan, dan kesejukan bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Dengan demikian kami mohon pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa dalam acara dan kesempatan yang berikutnya. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu.